Bapak Ibu sekalian, kami dari Indo Grafika Putra Plastik pada kesempatan ini ingin menjelaskan perbedaan antara print atau cetak manual dan print atau cetak mesin. Yang pertama, print atau cetak manual ini biasa orang menyebutnya dengan sablon tangan, menggunakan klise berupa screen, atau orang biasa menyebut juga dengan screen printing. Sebetulnya itu tidak selalu manual, karena kami juga untuk screen printing menggunakan mesin screen printing juga. Yang kedua, print atau cetak mesin, atau orang menyebutnya cetak rotografur, menggunakan klise berupa tabung stainless steel, di mana proses gambarnya, permukaan di tabung stainless steel tersebut dilakukan dengan laser. Nah, kemudian kita akan bahas kelebihan dan kekurangan antara cetak manual dan cetak mesin. Yang pertama, mengenai kualitas gambarnya. Kualitas cetakan untuk print atau cetak manual itu memang dia kurang tajam, kurang bagus, karena pinggir-pinggirnya itu sering tidak bisa rata sekali dan warnanya bisa tidak merata. Itu dikarenakan proses screen printing memang seperti itu. Sementara di proses atau cetak mesin, kualitas gambarnya sangat bagus, ya, detail gambarnya sangat tajam. Kemudian yang kedua adalah biaya print per lembar. Jadi untuk print cetak atau cetak manual ini itu cocok untuk kebutuhan yang sedikit, ya, dan mungkin kebutuhan sebulannya tidak terlalu banyak begitu. Dan dalam hal ini minimum kita menerapkan 2000 lembar, ya, per ukuran kantong plastik begitu. Tetapi untuk kalau laundry HD jinjing 3 jari itu bisa 2000 lembar ini dengan beberapa jenis ukuran. Kemudian biaya print per warna per lembar, untuk warna yang biasa itu Rp400, dan untuk warna metalik Rp500. Nah, kemudian untuk cetak mesin ini cocok untuk kebutuhan yang relatif banyak dan rutin setiap bulan, ya, dan kita menerapkan minimum 200 kilo dengan variasi bisa untuk 4 ukuran plastik, ya. Misalnya bisa plastik PP atau plastik HD jinjing 3 jari gitu, dengan ukuran lebar 35 cm, 45 cm, 50 cm, dan 60 cm, misalnya seperti itu. Jadi 200 kilo ini bisa beberapa ukuran. Kalau di manual tadi 2000 lembar bisa beberapa ukuran plastik. Biaya print per warna, kalau di print manual dia dihitungnya per lembar, tetapi kalau di cetak mesin dia dihitungnya per kilo. Nah, dalam hal ini per kilo 7.000, untuk warna metalik 9.000. Nanti akan kita jelaskan perbedaan biayanya, dimana untuk kebutuhan yang memang relatif banyak itu akan jauh lebih ekonomis, lebih murah untuk menggunakan cetak mesin, ya.
Dalam hal ini contoh 1 kilo itu kalau misalnya menjadi 70 lembar, maka biaya print per lembar cuman Rp100. Sementara di manual Rp400. Warna metalik Rp130. Nah, kemudian mengenai biaya klis atau biaya klise, itu untuk cetak manual, biaya klisnya 200.000 per warna per desain. Nah, ini bisa dipakai selamanya jika tidak ada perubahan desain. Sementara untuk yang cetak mesin ya, yang menggunakan tabung stainless steel tadi, itu per warna 2 juta, dan ini juga bisa dipakai untuk selamanya. Selanjutnya waktu pengerjaan. Jadi kalau Bapak Ibu order ke Indografika Putra untuk print manual ya, ini memang proses klise pertamanya lebih cepat. Jadi kami bisa mendeliver atau mengirim barangnya dalam waktu kurang lebih 7 hari kerja. Sementara untuk proses print mesin, untuk order pertama kami bisa mendeliver atau mengirim dalam waktu 14 hari kerja kurang lebih. Kenapa lama? Karena pembuatan tabung klis ini sendiri, tabung stainless steel ini, itu memang cukup lama. Sehingga untuk order pertama memang kita membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja. Nah, tetapi untuk order selanjutnya 7 hari kerja. Dan bahkan dalam banyak hal kalau kuantitinya itu banyak, maka yang print mesin ini pastinya lebih cepat daripada print manual. Selanjutnya mengenai desain print dan biaya desain. Yang pertama, untuk yang print manual ini memang satu desain bisa untuk semua ukuran plastik, artinya panjang plastiknya ya, atau lebar plastiknya itu bisa, dan posisinya dia memang bisa di tengah-tengah. Mau di mana posisinya untuk yang print manual ini. Jadi jarak antar gambar ini bisa dirubah-rubah. Nah, kalau untuk print mesin ini desainnya bisa untuk semua ukuran plastik juga ya. Dan ini disebut continuous design atau continuous print ya. Jarak antar gambarnya tetap Bapak Ibu. Karena apa? Karena keliling tabung stainless steel ini kan tidak bisa dirubah-rubah. Jadi jarak antar gambarnya itu akan selalu sama, walaupun ukuran lebar plastiknya berbeda-beda. Semua customer kami yang menggunakan print mesin ini sudah memahami, sudah mengerti bahwa memang jarak antar gambar itu akan sama terus, walaupun ukuran plastiknya berubah-ubah. Jadi kami sendiri telah melayani beratus-ratus customer kami yang tersebar mulai dari Aceh, Lampung, Jakarta, Surabaya, Kalimantan, Manado. Di seluruh Indonesia kami ada customer yang kami layani. Untuk Indografika Plastik, kami dalam hal ini melayani Bapak Ibu sekalian. Untuk desain itu kami free ya. Kami akan bantu untuk merancang desainnya sesuai dengan customer kami, keinginannya, dan kami juga bisa memberikan konsultasi teknis desain setiap saat ya. Nah, supaya dalam hal ini tidak sampai terjadi kesalahan desain, di mana nanti ukuran plastik kecil sama besar itu desainnya jadi tidak match begitu ya. Nah, ini silahkan Bapak Ibu kalau ingin berkonsultasi teknis dengan tim
marketing kami bisa setiap saat. Demikian juga untuk proses cetak mesin, sama kami melayani keperluan ibu bapak untuk konsultasi teknisnya. Nah, ilustrasi harga-harga ini tadi adalah harga per Januari, sebetulnya dari Oktober juga 2022, dan kita update di 2023 Januari, dan ini bisa berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini perbedaan biaya print antara print manual atau sablon dengan print mesin. Ini yang paling banyak ditanyakan, dan memang ini mungkin yang paling penting karena menyangkut berapa biaya print per kantongnya, yang mungkin untuk perhitungan HPP dari customer. Jadi kita misalnya dalam hal ini untuk order 100 kilo plastik ya. Nah, kita ilustrasikan untuk jenis kantong laundry HD jinjing 3 jari. Untuk ukuran 60, ukuran 50, 45, 40 dan seterusnya. Nah, misalnya kebutuhan dari 100 kilo ini dipecah menjadi seperti ini, 12 kilo, 13 kilo, 15 kilo dan selanjutnya. Nah, untuk masing-masing ukuran ini isi per kilo itu untuk yang ukuran 60 kurang lebih 16 lembar, ukuran 50 24 lembar dan seterusnya. Jadi total jumlah lembar per masing-masing ukuran adalah seperti ini. Nah, kemudian untuk biaya print mesin ini untuk satu warna ya. Jadi kalau kantongnya satu warna ini 7.000 per kilo, sehingga kita dapatkan dalam ilustrasi ini 7.000 kali 12 yaitu 84.000. Nah, ini terusnya ya. Nah, kalau untuk print manual atau sablon untuk 12 kilo ini kan menjadi 192 lembar. Nah, kalau per kilonya per lembarnya 400 rupiah, maka dia jatuhnya 76.000. Untuk ukuran 50 jatuhnya 124.800 dan seterusnya. Nah, kemudian dari sini kalau kita total, maka ongkos cetak untuk print mesin itu totalnya 700.000. Kemudian kalau untuk print manual atau sablon biasa ya, itu 1.979.600 rupiah. Nah, biasanya yang menjadi pertanyaan atau pertimbangan utama salah satunya adalah biaya klise, yaitu perbedaan biaya klise yang cukup banyak ya, mungkin dalam persepsi kita. Untuk print mesin ini 2 juta, untuk print manual 200.000. Kembali lagi ini untuk satu warna ya, jadi kalau dua warna ya berarti ini dikali 2. Nah, kemudian total biaya klise dan biaya print atau ongkos cetak ya, biaya print ini ongkos cetak, maka kita jumlahkan 2.700.000, sedangkan yang manual 2.179.600. Jadi pada order pertama, mungkin bulan pertama begitu ya, kalau kita biasanya kan setiap bulan ada kebutuhan, kita asumsikan bulan pertama itu
akan ada perbedaan atau selisih sebesar 520.000, dalam hal ini lebih tinggi yang print mesin. Ini untuk order pertama. Nah, tetapi pada bulan kedua atau order selanjutnya, entah itu ada yang kebutuhannya setiap bulan atau per 2 bulan atau per 3 bulan, kita asumsikan di sini untuk bulan kedua. Nah, pada bulan kedua ini ongkos cetaknya untuk 100 kilo misalnya sama 700.000 dan 1.979.600. Tetapi biaya klisnya, saya pindahkan ke atas, biaya klisnya sudah tidak ada karena klise ini hanya sekali ya biayanya untuk dipakai selamanya. Maka total biaya printnya sama dengan ini 700 ya, yang manual 1.979.600. Sehingga pada order berikutnya kita asumsikan bulan kedua, jadi yang print mesin lebih murah sebesar 1.279.600. Jadi biaya print manual dipotong biaya print mesin. Nah, kalau kita hitung selama 1 tahun, misalnya dalam 12 bulan ini, setiap bulan dengan 100 kilo ini, maka akan ada perbedaan atau selisih sebesar 13.555.200. Itu lebih murah, jatuhnya lebih murah yang print mesin. Bagaimana kalau kita per bulannya 200 kilo? Di sini saya rubah 200 kilo. Nah, di sini selisihnya makin besar, artinya dengan cetak mesin dia jauh lebih murah begitu. Nah, ingat bahwa cetak mesin ini kualitasnya jauh lebih bagus ya. Kalau kita naikkan lagi di 300 kilo per bulan misalnya, maka dia selisihnya bisa 44.265.600. Jadi ini angka yang lumayan banyak ya. Bagaimana kalau di sini 50 kilo? Kalau 1 bulan 50 kilo pun print mesin jauh lebih murah, masih lebih murah, jadi masih lebih murah. Dan selalu ingat bahwa print mesin ini kualitasnya jauh lebih tinggi daripada print manual. Jadi ini asumsi harga per Oktober sampai Januari 2023. Demikian untuk kalkulasi yang mungkin Bapak Ibu bisa pakai untuk pertimbangan akan menggunakan print mesin atau print manual untuk logo atau merek custom begitu ya. Nah, ini misalnya Bapak Ibu, ini adalah contoh hasil print mesin. Kita lihat bahwa dia detailnya sangat tajam gitu. Ini untuk kantong laundry ya, jinjing 3 jari ini. Kemudian kita lihat contoh yang lain lagi. Nah, ini juga pelanggan kami gitu. Nah, jadi detailnya tajam. Ini efek cahaya saja. Jadi dia warna gradasi juga bisa. Ini tidak bisa dilakukan dengan print manual atau sablon.
Jadi warna gradasi, Bapak Ibu perlu tahu, untuk cetak manual atau sablon itu tidak memungkinkan, tidak bisa bagus hasilnya. Kita lihat lagi. Nah, ini juga print mesin. Jadi jarak antar gambar ini dia akan sama terus. Ini namanya continuous design. Kita lihat lagi. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa detailnya jelas semua, tajam gambarnya. Nah, ini tentu untuk penampilan produk atau service laundry Bapak Ibu sangat penting ya di mata customer gitu. Kita lihat satu lagi. Nah, ini juga ini customer kami dari DKI. Jadi, nah ini jaraknya sama. Nah, nanti jarak ini tentu kami memberikan rekomendasi ke Bapak Ibu sekalian, yang baik itu jaraknya berapa. Ini biasanya sekitar 7-8 cm, supaya nanti semua ukuran plastik bisa menggunakan hanya satu klis saja. Nah, Bapak Ibu, ini contoh cetakan manual yang lain. Ini untuk kantong beras. Nah, seperti ini print manual Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini kantong beras dengan print mesin. Nah, ini untuk kantong laundry. Ini print manual, ini efek cahaya saja. Ini adalah desain untuk kantong laundry. Nah, ini di pinggirnya ada strip gitu, jadi lebih bagus sih tampilannya. Nah, ini print manual ya, ini bentuk jadi jinjing 3 jari. Ini untuk yang hanger ya, dari plastik PP bening. Ini print manual. Nah, ini untuk yang print mesin Bapak Ibu, jadi ini tajam memang gambarnya. Nah, ini untuk yang laundry print manual juga. Nah, Bapak Ibu, kami juga melayani berbagai macam kantong plastik, juga untuk garment, untuk kebutuhan ekspor maupun beberapa produk agrobisnis, agroindustri, juga untuk kebutuhan domestik nasional maupun untuk ekspor juga. Nah, demikian Bapak Ibu penjelasan kami dari Indografika Putra Plastik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami siap melayani kebutuhan Bapak Ibu dan siap melayani konsultasi yang Bapak Ibu perlukan. Sekali lagi, terima kasih.